Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Transformasi Guru, channel yang membahas tentang informasi-informasi seputar pendidikan dan guru. Di video kali ini kita akan membahas tentang verifikasi administrasi P3K Guru tahun 2023. Apakah masuk kategori TMS atau tidak memenuhi syarat, ataukah MS atau memenuhi syarat? Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pengumuman hasil seleksi administrasi pada tanggal 15 sampai dengan 18 Oktober 2023. Semoga jadwal ini tidak bergeser dari jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas. Bapak Ibu Guru masih teringat saat akan mengakhiri pendaftaran atau resume, ada ultimatum yang menyatakan bahwa setelah melakukan pendaftaran atau mengakhiri pendaftaran atau proses pendaftaran diakhiri, Anda tidak bisa mengubah data terkait pendaftaran seperti biodata, instansi, formasi, jabatan, serta unggahan dokumen. Jadi semua yang telah diinput dan diunggah atau diupload pada saat pendaftaran itu tidak akan bisa diubah kembali pada saat setelah melakukan resume, sehingga di saat akan melakukan resume muncul pertanyaan, apakah Anda yakin mengakhiri dan memproses pendaftaran? Dan saya yakin teman-teman semua sudah melewati tahapan ini dan mengklik kata iya. Dan hasilnya adalah bukti kartu pendaftaran. Di kartu pendaftaran ada tercantum nama sesuai ijazah. Jadi di bukti pendaftaran atau kartu pendaftaran tercantum nama sesuai ijazah. Jadi dicek kembali apakah nama yang ada di sini sesuai atau tidak. Kemudian yang kedua, nomor ijazah dan tahun ijazah. Begitupun dokumentasi atau pas foto yang dipersyaratkan, itu berlatar belakang warna merah. Jadi semua dokumen yang telah diinput dan diupload tidak dapat diubah kembali setelah melakukan resume. Untuk verifikasi administrasi ada 6 poin yang menjadi sasaran utama. Yang pertama, surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan sudah dibubuhi materai. Jadi surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi materai. Kemudian yang kedua, surat lamaran sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi materai. Jadi kedua persyaratan ini, dokumen ini memungkinkan teman-teman TMS. Kemungkinannya di mana? Kemungkinannya disebabkan karena tidak menandatangani dokumen surat pernyataan dan surat lamaran. Jadi
kemungkinan teman-teman lupa menandatangani kedua dokumen ini sehingga memungkinkan terjadinya TMS atau tidak memenuhi syarat. Yang ketiga, ijazah asli. Yang ketiga, ijazah asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Jadi yang diupload adalah ijazah asli. Lanjut yang keempat, dokumen yang diverifikasi yaitu transkrip nilai asli. Jadi bukan kopian, bukan yang dilegalisir, akan tetapi transkrip nilai yang asli. Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai indeks prestasi kumulatif atau IPK dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Kemudian yang kelima, yaitu KTP atau surat keterangan dari Dukcapil atau bukti identitas kependudukan. Jadi yang kelima ini adalah KTP atau surat keterangan dari Dukcapil atau bukti identitas kependudukan yang dipersyaratkan oleh instansi yang dilamar. Dan yang terakhir adalah pas foto formal terbaru berlatar belakang merah. Ini juga memungkinkan karena ternyata yang diupload atau yang diunggah di pendaftaran kemarin tidak berlatar belakang merah. Jadi memungkinkan juga dokumen-dokumen ini atau pas foto ini bisa menjadi penyebab terjadinya TMS atau tidak memenuhi syarat. Akan tetapi jika ke-6 poin ini terpenuhi dan menurut tim verifikasi tidak ada persoalan, maka insya Allah teman-teman yang melakukan pendaftaran baik yang khusus maupun yang umum akan lulus seleksi administrasi atau diistilahkan memenuhi syarat. Perlu diketahui juga kalau masa sangga bukan kesempatan memperbaiki berkas. Jadi masa sangga bukan kesempatan untuk memperbaiki berkas atau data yang salah input oleh pelamar. Jadi masa sangga bukan kesempatan memperbaiki berkas atau data yang salah input oleh pelamar. Akan tetapi kesempatan untuk menyatakan bahwa data yang diinput sudah benar, tetapi ada yang terlewati oleh verifikator atau tim verifikasi. Jadi teman-teman semua, teman-teman guru perlu diingat bahwa pada saat seleksi administrasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat karena beberapa faktor, maka teman-teman dapat atau berkesempatan untuk menyatakan bahwa data diinput sudah benar, akan tetapi ada yang terlewatkan oleh tim verifikator dan bukan
kesempatan untuk memperbaiki berkas atau salah input oleh pelamar. Jadi bukan. Perbaikan akan tetapi sanggahan ketika tim verifikasi melakukan TMS atau tidak memenuhi syarat pada berkas Bapak Ibu, tapi kenyataannya dokumen yang menjadi penyebab TMS itu keliru, sehingga diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk melakukan sanggahan, tapi bukan untuk memperbaiki atau menginput kembali data yang salah. Jadi demikian Bapak Ibu, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.